The Wedding, bab 41, penulis Neng. Masa kini, suasana seketika menjadi ricuh. Di dalam restoran mewah itu, kini tengah terjadi baku hantam. Suara jeritan perempuan dan suara barang perpecahan terdengar menakutkan. Terlebih suara teriakan anak kecil juga menghiasi semuanya. "Papa, ndak boleh pukul papa adek!" Yasmin berteriak histeris kala melihat sang ayah kini sudah terkena pukulan dari Ardi. Pria itu marah karena Fauzan tiba-tiba memukulnya membabi buta. Sebagai upaya perlawanan, Ardi juga turut melayangkan pukulan di wajah Fauzan. Perkelahian tak terelakkan. Dua pria itu akhirnya adu jotos demi mempertahankan egonya masing-masing. "Fauzan, berhenti!" Renata segera memeluk tubuh Fauzan yang kini tengah tersenggal dengan napas memburu. Pria itu sudah berkabut akan nafsu. "Tolong berhenti!" Lirih Renata terisak pelan. Tidak menyangka jika Fauzan bisa senekat ini, hanya karena melihat tangannya dipegang Ardi sang mantan tunangan. Sementara Ardi segera diamankan oleh gadis yang sedari tadi bersamanya. Gadis itu terlihat menangis perih, terisak lalu menatap Ardi penuh luka. Perlahan gadis itu beranjak dan segera berlari keluar restoran, membelah kerumunan, meninggalkan Ardi yang tengah menatapnya lemah. Sementara Renata segera membantu Fauzan yang ingin berdiri susah payah. Wanita itu menuntun Fauzan agar bisa berjalan menuju mobilnya berada. Setelah berada di dalam mobil, kini Renata yang menyetir. Yasmin yang ketakutan kini sudah memeluk sang ayah dengan tangisan. "Papa luka, adek sedih," ucapnya terisak, membuat Fauzan menyadari kesalahannya. Yasmin pasti ketakutan karena ulahnya. "Papa gak apa-apa, gak sakit." Fauzan menggeleng, menciumi kepala putrinya dengan sayang. "Jangan nangis, tadi itu Papa cuma bercanda." Fauzan berusaha menjelaskan. "Bercanda? Pukul-pukul? Itu bercanda. Kata Bu Guru, itu gak boleh Papa, sakit." Yasmin menggelengkan kepalanya tidak setuju. Cara bercandanya orang dewasa memang berbeda. Kalau adik masih kecil, gak boleh pukul-pukul. Fauzan menasehati. "Jadi, kalau sudah besar, boleh pukul-pukul?" Yasmin yang selalu penasaran terus bertanya. "No, perempuan tidak boleh." Fauzan menggeleng. "Kalau cowok boleh, Papa boleh." Fauzan mengacak rambutnya frustasi, hingga pria itu mengerang karena usapannya mengenai lukanya. Menjelaskan kejahatan pada anak kecil sungguh merepotkan. Kali ini Fauzan menyerah, dia tidak sanggup mengatakan apapun lagi. "Tidak, Papa tadi salah. Apa yang Papa lakukan tadi, adek tidak boleh meniru. Apa adek mengerti?" Fauzan menatap mata Yasmin dalam. Mengerti? Om tadi jahat. Dia pukul Papa. Nanti adek pukul dia. Papa tidak salah. Om tadi pegang tangan Mama. Itu gak boleh." Astaga. Fauzan tidak mengerti lagi harus menjelaskan dengan cara bagaimana. "Jangan dipikirin lagi. Sekarang adek bobo ya. Nanti Papa pangku adek." Fauzan menghela napas berat, berharap besok sang anak bisa melupakan kejadian malam ini. Oke Papa." Yasmin mengangguk setuju, tidak bertanya lagi. Gadis kecil itu memilih untuk memejamkan matanya. "Lain kali, kamu tidak perlu bersikap seperti itu, Zan." Kini sepasang suami istri itu tengah berada di kamarnya. Renata dengan telaten mengobati luka Fauzan dengan lembut. "Lalu aku harus bersikap seperti apa? Apa aku harus diam saja saat istriku dipegang laki-laki lain?" Fauzan kembali marah. Laki-laki itu kini sudah menyingkirkan tangan Renata yang menyentuh ujung bibirnya. "Bukan seperti itu, Zan. Harusnya kamu bisa mengendalikan emosimu." Renata berbicara dengan nada lembut, menekan ketakutannya sendiri dan mencoba terlihat biasa saja di depan sang suami. "Aku gak nyangka ya, Yang. Kamu ternyata masih bisa belain pria itu. Apa kamu masih sangat mencintai dia?" Fauzan menatap Renata dengan tatapan tajamnya. Harga dirinya terluka ketika mendengar Renata yang seolah tengah membela sang mantan kekasih. "Aku gak belain dia, Zan.
Aku hanya gak mau kamu melawan dia dengan tenaga. Apa kamu gak malu jadi pusat perhatian? Kamu gak malu sama Yasmin? Anak kamu? Renata kembali menjelaskan meski sulit. Memang tidak mudah menjelaskan kebenaran pada orang yang tengah emosi. Dan harusnya kamu juga bisa lebih jujur sama aku, Yang. Tadi kamu ketemuan sama dia sebelum semuanya terjadi kan? Kenapa kamu gak bilang sama aku? Apa kamu sengaja? Atau jangan-jangan di belakang aku, kamu sering ketemuan sama dia? Iya. Renata membelalakan matanya, tidak percaya dengan apa yang dipikirkan oleh Fauzan. Seketika Renata mengingat ucapan dari Kiana yang memintanya untuk jujur pada Fauzan mengenai hubungannya dengan Ardi yang berakhir tidak baik. Jika Renata justru terluka dan menderita bahkan hanya sekedar mendengar nama Ardi. Zan, gak gitu. Semua tidak seperti yang kamu pikirkan. Renata menggeleng menyangkal. Sudahlah, aku mengerti sekarang. Kamu memang tidak pernah mencintai aku. Kamu hanya mencintai mantanmu saja. Buktinya, kamu tidak terbuka padaku mengenai pertemuan kalian. Fauzan menggerutu kesal, lalu segera melompat ke tengah kasur, mengabaikan luka-luka di wajahnya. Dalam sekejap, Fauzan sudah membungkus tubuhnya dengan selimut hingga tak terlihat kulitnya sama sekali. Renata menghela napasnya pelan, menggelengkan kepalanya tak habis pikir, lalu tersenyum kecil melihat tingkah Fauzan yang tidak berubah jika sedang cemburu buta. Zan, Renata menyapa dengan tubuh yang kini sudah menghadap Fauzan. Meski Fauzan kini sudah mirip kepompong, tapi Renata tahu di mana letak wajah Fauzan. Zan, kamu marah? Renata kembali menggoda. Tangannya kini sudah menarik-narik kecil selimut yang digunakan Fauzan. Kamu gak ngap? Renata kembali bertanya, senyumnya kembali terpasang. Wanita itu merasa geli sendiri. Zan, kini tangan Renata sudah menggoyangkan tubuh Fauzan hingga bergoyang sedikit. Zan, katanya kamu mau ngadon adek buat Yasmin. Sunyi, senyap. Renata menyerah. Wanita itu menghela napas bersiap untuk turun dari ranjang. Sebelum akhirnya Renata menjerit karena merasakan tarikan tangannya dari Fauzan. Kepala pria itu menyembul, lalu tercetak senyuman menyeringai yang membuat Renata mengernyit bingung. Kenapa? Renata bertanya melihat ekspresi Fauzan yang terlihat aneh. Ayo! Fauzan menaik turunkan alisnya, lalu tersenyum menggoda setelahnya. Kemana? Renata tidak mengerti. Wanita itu hanya merenggutkan wajahnya. Kok kamu pura-pura lupa sih? Ya apa? Kamu kan tadi nawarin buat bikin adek. Gimana sih? Selanjutnya hanya terdengar teriakan Renata yang tangannya kini sudah kembali ditarik oleh Fauzan. Pria itu sudah mengukung tubuh Renata yang bergerak tidak nyaman. Zan, kamu kan lagi sakit. Udah sembuh kok. Renata membelalak akan semangat Fauzan. Wajahnya masih memar dan dia bilang sudah sembuh. Pipi kamu bengkak loh. Memangnya kenapa? Gak akan ganggu kok kalau mau ngadon dedek. Tapi Zan, udah sebentar Yang. Aku mau matiin dulu lampunya. Hah? Tapi kan... Shh, berisik. Fauzan! Strek, lampu padam. Keadaan menjadi gelap gulita. Suasana yang awalnya sunyi kini menjadi ricuh oleh suara dua insan yang tengah menunaikan kewajiban. Dinginnya malam yang menusuk kini terganti oleh hangatnya dua jiwa yang tengah bersatu dalam satu ikatan cinta yang halal.